Oke, kita akan bahas soal Perang Iran, sebuah konflik yang di atas kertas seharusnya selesai dalam sekejap, tapi nyatanya malah memicu krisis global. Yuk, kita bedah bareng-bareng data dan analisis di baliknya untuk ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi, ceritanya dimulai dari sini. Ada sebuah rencana besar yang diluncurkan, sebuah operasi militer yang sangat dramatis. Harapannya, operasi ini bakal cepat, bersih, dan tuntas menyelesaikan masalah Iran dalam hitungan hari. Tapi, yang terjadi justru 180 derajat berbeda. Bukannya selesai, ini malah memicu krisis di seluruh dunia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa ya para ahli dan perencana strategi yang hebat itu prediksinya meleset sejauh ini? Yuk kita coba pecahkan teka-teki ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, Operasi Epic Fury. Mari kita lihat lebih dalam. Seperti apa sih rencana awal yang kelihatannya sangat meyakinkan itu? Rencananya itu benar-benar dirancang untuk menciptakan efek kejut yang luar biasa. Tujuannya simpel, lumpuhkan Iran secepat dan seefektif mungkin. Mulai dari serangan untuk melenyapkan pemimpin tertinggi, menghancurkan ribuan target militer, sampai menguasai total ruang udara. Asumsinya jelas, kalau kepalanya dipenggal dan tangannya dipatahkan, rezimnya pasti akan runtuh atau langsung menyerah. Dan asumsi ini, keyakinan ini bahkan tercermin dari pernyataan seperti ini. Ada anggapan bahwa tekanan militer yang begitu dahsyat, secara otomatis, hampir seperti hukum alam akan memicu perubahan politik yang diinginkan. Sederhana sekali kan kedengarannya? Nah, itu tadi rencananya. Tapi, seperti yang sering terjadi, rencana di atas kertas adalah satu hal, sementara kenyataan di lapangan itu cerita yang sama sekali berbeda. Kita masuk ke bagian 2, respons asimetris Iran. Sebelum kita lanjut, penting banget untuk kita paham konsep ini, peperangan asimetris. Gampangnya gini, ini bukan soal adu jotos langsung antara dua petinju dengan berat yang sama. Ini lebih kayak pertarungan antara raksasa melawan segerombolan lebah. Si lebah nggak akan coba adu pukul, tapi dia akan cari celah dan menyerang titik paling lemah si raksasa dengan cara yang tak terduga. Oke, kita lihat sisi raksasanya dulu. Perisai pertahanan udara Amerika dan Israel itu canggihnya bukan main. Ambil contoh rudal pencegah Patriot. Efektif? Banget. Tapi harganya, wow, satu rudal bisa sampai $5 juta. Mahal banget. Nah, sekarang kita lihat senjatanya si lebah. Apa yang Iran pakai untuk melawan perisai super mahal itu? Drone Shahed. Harganya cuma sekitar $20.000. Perbedaan biayanya itu luar biasa jomplang. Dan disinilah letak inti dari strategi mereka. Inilah yang disebut masalah pertukaran biaya atau cost exchange problem. Bayangkan, untuk menembak jatuh satu drone seharga mobil bekas, Anda harus menembakkan rudal seharga rumah mewah. Dengan rasio biaya yang bisa 1:10, bahkan ratusan, secara matematis Iran bisa terus-terusan mengirim ribuan drone mula untuk menguras habis stok rudal pencegah yang harganya selangit dan jumlahnya terbatas. Ini jadi perang atrisi. Tapi Iran nggak berhenti di situ. Mereka menaikkan taruhannya dengan menyerang titik paling vital bagi ekonomi global. Dengan ranjau laut dan rudal anti kapal, mereka secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak seluruh dunia. Sebuah langkah yang sangat berani dan berbahaya. Dan apa yang terjadi di dalam negeri Iran, serangan ini alih-alih membuat mereka takut justru memicu apa yang disebut efek rally around the flag. Nasionalisme mereka justru berkobar, bukannya melunak, posisi mereka malah jadi lebih keras. Seperti yang dikatakan Vali Nasr, ini bukan lagi sekedar perang biasa bagi mereka, ini jadi perang penentuan. Oke, kita masuk ke bagian 3, dunia dalam krisis. Kebuntuan militer di Iran ini dampaknya ternyata nggak cuma di sana. Getarannya terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dampak yang paling cepat terasa, tentu saja guncangan di pasar energi. Penutupan Selat Hormuz itu langsung memicu kepanikan. Harga minyak mentah Brent yang tadinya stabil, tiba-tiba jebol menembus angka psikologis $100 per barel. Ini adalah guncangan pasokan energi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Dan seolah-olah itu belum cukup, serangan terhadap fasilitas di Qatar, salah satu produsen gas alam cair atau LNG terbesar dunia, langsung memangkas hampir 20% pasokan global. Jadi ini bukan cuma krisis minyak, tapi krisis energi ganda yang memukul dunia dari dua sisi sekaligus. Dampak ekonominya pun berantai. Inflasi global meroket. Risiko resesi di negara-negara besar meningkat, harga energi di Eropa dan Amerika melonjak, yang artinya tagihan listrik dan biaya bensin langsung naik. Dan tentu saja, negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi seperti Indonesia merasakan tekanan yang luar biasa berat.
semuanya jadi serba mahal. Oke, jadi situasinya sekarang benar-benar kacau, kan? Nah, di tengah kekacauan strategis dan ekonomi ini, mari kita coba analisis. Siapa sih yang sebenarnya diuntungkan? Dan siapa yang jadi pecundang terbesar? Kalau kita lihat papan skor geopolitiknya, hasilnya cukup ironis. Amerika dan sekutunya yang menginginkan kemenangan cepat malah terjebak dalam perang berlarut-larut yang super mahal. Iran, meskipun babak belur, berhasil mencapai tujuannya, bertahan, dan membuat lawannya membayar harga yang sangat mahal. Tapi lihat siapa pemenang terbesarnya, justru para rival utama Amerika. Rusia untung besar dari harga minyak yang meroket, dan perhatian militer Amerika jadi teralihkan dari Cina. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Krisis ini bukan sekedar insiden tunggal atau salah perhitungan biasa. Banyak analisis melihat ini sebagai gejala dari pergeseran lempeng kekuatan global yang jauh lebih fundamental dan sudah berlangsung lama. Untuk benar-benar mengerti kenapa hal seperti ini bisa terjadi sekarang, kita perlu sedikit mundur dan melihat sejarah. Bagaimana Amerika bisa jadi kekuatan dominan dunia? Uniknya, bukan karena mereka menaklukkan semua orang, tapi lebih karena rival-rival utamanya menghancurkan diri mereka sendiri, terutama dalam 2 perang dunia. Puncaknya adalah setelah Uni Soviet runtuh, di mana Amerika seolah menjadi satu-satunya pemain utama di panggung dunia. Nah, kutipan ini merangkum sebuah ide kunci. Kemenangan karena ketiadaan lawan. Ini seolah mengatakan bahwa era dominasi total Amerika itu mungkin bukan sebuah penaklukan yang permanen, tapi lebih seperti sebuah kekosongan kekuasaan sementara, sebuah momen unipolar yang tidak akan bertahan selamanya. Dan ini bukan cuma teori loh, kalau kita lihat datanya, bukti strukturalnya sangat jelas, dan trennya sudah berjalan puluhan tahun. Pangsa ekonomi Amerika dalam ekonomi global terus menurun. Di sisi lain, blok-blok kekuatan baru seperti BRICS yang sekarang anggotanya makin banyak, secara kolektif ukuran ekonominya sudah melampaui blok negara-negara maju G7. Keseimbangan dunia benar-benar sedang bergeser. Ini membawa kita pada pemikiran penutup yang cukup provokatif. Mungkin, kegagalan untuk meraih kemenangan cepat di Iran ini bukan sekedar salah perhitungan militer biasa. Mungkin ini adalah cerminan dari sebuah realitas baru, cerminan dari dunia yang secara fundamental telah berubah. Pertanyaannya jadi, apakah krisis ini hanya sebuah anomali, sebuah pengecualian, ataukah ini adalah aturan main yang baru di dunia yang sedang bertransisi menuju tatanan multipolar yang lebih kompleks dan tidak terduga?